Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Teman saya, Kurnia saya Bagaskara dengan akhiran NIM 001. Saya Muhammad Isamadeni dengan akhiran NIM 002. Saya Tasya Mulia dengan akhiran NIM 003. saya Nida Nur Fadila dengan akhiran NIM 004. Saya Januar Adel Prayoga dengan akhiran NIM 005. Dan saya Alvin Garcia dengan akhiran NIM 006. Jadi di sini kami akan melakukan live coding beserta dengan penjelasannya. Selamat menyaksikan. Jadi input iStream digunakan untuk operasi input dan outputnya seperti sincode, cout, sama init. Lalu input si std library-nya itu buat berisi fungsi umum kayak ren sama shen yang digunakan untuk angkanya biar menjadi acak saat program dijalankan. Lalu ada input ctime. Ini juga berfungsi agar nantinya angka yang ada di dalam program itu teracak pada waktu yang berbeda. Lalu yang keempat ada input algoritma. Input algoritma sendiri menyediakan fungsi max dan min untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya using namespace std. Nah, untuk using namespace std sendiri ini berfungsi agar di depan cout dan in tidak lagi dituliskan std-nya. Lalu ada in main. Nah, in main itu titik awal eksekusi program. Shrine time 0 itu untuk mengatur angka acak berdasarkan waktu sekarang. Lalu tujuannya agar hasil dari program ini tadi angkanya itu berubah-ubah setiap kali dijalankan, nggak selalu sama gitu. Lalu yang selanjutnya ada integer d itu difficult atau tingkat kesulitannya. Lalu ada maxlog atau maximal lokasi dan energy. Selanjutnya ada treasure itu Lokasi harta karun. Nah, Kemudian ada guess di sini sebagai tebakan lokasi dari pemain nantinya. Lalu ada boolean bonus. Nah, nanti nilainya itu false.
Lalu ada konstan integer bonus Energi. Ini bonus energi ya. Itu nanti kita memberikan kuota bonus energinya pada 3. pemain. Jikalau mereka Ada kehabisan energi Iya. tapi belum bisa menemukan jawaban yang tepat. lalu selanjutnya ada see out dan see in. Nah, see out sendiri menampilkan tampilan nantinya yang ada di output program ini. Nah, di sini kita Memasukkan header selamat datang di petualangan mencari harta karun tersembunyi. Kemudian akan muncul lagi pilihan tingkat kesulitan. Di mana di tingkat kesulitan ini ada 3 tingkat kesulitan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Selanjutnya user akan memasukkan tingkat kesulitannya di inputan pilih tingkat kesulitan sesuai keberanianmu. Bagian ini. untuk si in-nya itu D untuk menerima inputan angka dari pemain untuk menentukan tingkat kesulitan yang nantinya. Karena tadinya dijelaskan tuh kan integer D itu buat difficult atau tingkat kesulitannya. Lalu selanjutnya ada max log. Nah, untuk max log sendiri jika D sama dengan 1, maka modenya itu beralih ke mode yang termudah atau mode yang pertama. Di mode yang pertama ini terdapat 5 lokasi dengan 10 energi. Lalu untuk tingkatan yang Yang ketiga yang ketiga. itu ada 12 lokasi dengan energi 5. Lalu selanjutnya ada user rand percent max log plus 1. Di sini kenapa dia diberi plus 1? Karena agar program itu dimulai, angka-angka yang di output nanti dimulai dari 1. Karena 0 plus 1 kan sama dengan 1 tuh. Jadi lokasi harta karun ini nanti akan teracak oleh program antara 1 sampai max location yang telah ditentukan tadi. Sesuai tingkat Kesulitan. kesulitan. Lalu see out Selanjutnya ada see out yang akan memberitahu jumlah lokasi sesuai dengan tingkat kesulitan yang dipilih. oleh pemainnya. Ya, Lalu di sini ada while loop while. Nah, loop while ini artinya program tuh akan terus berulang sampai nantinya dia di break atau diputus, berhenti secara manual nantinya. Jadi jika energinya kurang dari sama dengan 0, maka jika pemain mendapat bonus, lalu energinya habis, dia akan memberitahukan di mana letak harta karunnya. Tapi itu berlaku apabila bonus ini tadi belum diklaim. Kalau udah dapat bonus, tapi lalu dia menggunakan bonusnya pada saat energinya udah habis, permainan akan terus berlanjut. Maka sistem tadi akan memberikan petunjuk pada pemain. sini ya letak eksekusinya. Iya. Terus lagi Baik, sini. bonus itu. Mana? Ini udah. Udah. Ini. Nah, yang ini berfungsi untuk menampilkan sisa energi pemain dan meminta pemain untuk menebak lagi di mana lokasi harta karun yang disembunyikan itu. Ya. Lalu jika tebakannya benar, Akan keluar output selamat kamu baru saja menemukan harta karunnya di lokasi sesuai dengan letak harta karun yang sudah ditentukan oleh variabel treasure. nah ini ya, excuse me. Ini. Nah, kalau yang ini berfungsi buat menghitung jarak antara tebakan dari lokasi harta karunnya tadi. Lalu jika jaraknya dekat, energinya akan berkurang 1. Tapi jika jaraknya terlalu jauh, energinya akan berkurang 2. Misal nih, jarak lokasi harta karunnya berada di nomor 3, tapi pemain nebaknya di nomor 6. Itu akan berkurang 2, itu energinya. Tapi jika pemain nebaknya di nomor 2, itu cuma akan berkurang 1. Lalu dia akan, kalau jaraknya dekat, dia akan menampilkan pesan hampir atau dekat ya? Hampir ya? Iya. Kalau jaraknya jauh, Jauh. dia Kamu bilang terlalu jauh. Lalu bisa selesai dong. Energi Lalu di bagian ini akan menampilkan sisa energi. sisa energi yang masih dimiliki. Nah, Setelah itu program selesai dieksekusi dan sekarang adalah waktunya kita untuk menjalankan program. menjalankan program.
Kita akan mencoba dari tingkat yang paling mudah dulu ya. Bisa memilih 5 lokasi, itu 1 sampai 5 dengan 10 energi. Kita akan mencoba memilih lokasi 3. Muncul keterangan kamu hampir saja menemukan. Maka energi yang berkurang hanya 1 karena lokasinya tidak terlalu jauh dari harta karun. Kita coba di lokasi 2. Nah, ternyata lokasi harta karunnya berada di lokasi 2. Maka output yang muncul adalah selamat, kamu baru saja menemukan harta karun di lokasi 2. Dan sistem otomatis Terhenti. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana jika di level yang paling sulit, tetapi tebakannya salah. Kita hanya memiliki 5 energi dengan 12 lokasi. Kita coba pilih lokasi 4. Keterangannya, kamu terlalu jauh, maka energinya akan berkurang 2. Jadi sisa energinya ada 3 lagi. Kita akan coba pilih, karena lokasi 4 terlalu jauh, kita coba pilih 6 ya. Terlalu jauh lagi. Kita coba biar salah, biar outputnya berbeda. Nah, kita ternyata mendapat bonus energi 3. Dan di sini diberikan petunjuk, lokasinya berada di lokasi 7 sampai 11. Kita akan coba untuk menyalakan saja di lokasi 4 misalnya. Energi berkurang 1 karena tebakan salah. Kita pilih 2 saja. Maka output yang akan keluar jika tebakan kita salah dan energi kita habis adalah energi habis Harta karun dan diberikan petunjuk di mana letak harta karun itu. Udah yuk. Dani, kita mau 3 jam ya guys, tim laki-laki. Terus kita punya member juga. Nah, kita mau yang futsal nyaman. Nah, di 300.000 kita tambah layanan. Terus yang satu ya, berarti kita pilih 3 jam terus kita cukup. Ntar dulu, coba selesaiin dulu sekali ya. Masukkan uang pembayaran 300.000. Oke. Ya. Kasih dari Nah, ini include your stream itu kepanjangan dari input output stream, itu buat fungsi chain, fungsi cout, sama ENDR. Nah, kalau string ini buat header string, kalau nggak ada ini nanti stringnya nggak bisa. Nah, iomanip ini buat input output manipulator. Itu untuk STW. ya untuk buat ini biar STW-nya itu bisa, dan set precision, fixed itu pakai ini. Kalau nggak ada itu nggak bisa jalan. Nah, ini using namespace STT. Ini buat kita ini nggak perlu ngasih STT terus di chain out gini, nggak usah pakai STT, tinggal gini. Nah, ini INT main ini untuk ini fungsi utamanya. Kalau nggak ada ini, ya ini code ini nggak bisa jalan. Nah, ini string nama ringkasan layanan itu kita buat variabel string, yaitu nama dan ringkasan layanan kita deklarasiin. Ini INT juga kita mendeklarasikan integer namanya jam dan pilihan menu. Nah, ini char team member tambah. Makanya ini juga kita mendeklarasikan char, itu team member dan tambah. Nah, ini const double itu buat const double itu konstanta double. Nah, ini nama konstantanya 0. Ini
Nilainya gitu. Ini tidak bisa diubah nilainya, biar fix gitu. Nah ini berapa persenan diskonnya kita. Nah ini double total biaya itu kita ini. Nah kita ini menyimpan ini, kita kasih 0 ini biar Ini pan ya, kita biar 0, biar kita daripada itu total biaya diskon uang bayar bulan. Nah, ini string status transaksi ini adalah nilai default, jadi kita asumsikan transaksi batal kecuali jika pembayarannya berhasil baru transaksi selesai. Nah ini shortcode checkout sistem booking. Nah ini kita nampilin ke penggunanya, ini yang ada di tanda petik ini kita nampilin. Guideline ini kan nanti pengguna memasukkan namanya. Nah ini kita ambil pakainya chain. Nah guideline ini untuk kan namanya panjang, nah kita ambil semuanya. Kalau chain doang namanya nggak ambil semua. Nah, guideline ini fungsinya ambil semua. Kalau checkout berapa jam ini nampilin ke pengguna berapa jam. Nah nanti ini chain jam juga menyimpan variabel yang dimasukkan pengguna sama-sama ini. Checkout tim laki-laki, L perempuan ini juga sama, kita ini nampilin ke pengguna yang ada di dalam tanda petik ini. Terus kan pengguna masukin juga, terus kita simpan juga ke dalam variabel tim ini. Terus ditampilin lagi ini apakah memiliki member. Nanti output dari pengguna ini kita simpan di member. Nah ini code fixed expression ini tuh buat ini tuh buat memastikan angka desimalnya itu tidak ada koma juga. tidak dalam notasi ilmiah. Jadi misal totalnya 100.000 ya 100.000 tuh. Ini tuh akan ini duel kayak ini. Itu akan berjalan minimal 1 kali. Ini dicek dulu kondisinya. Tapi kalau duel itu diceknya di akhir. Ini menu layanan. Nah ini ada pilihannya ya. Nanti ini muncul di pengguna, seperti tadi muncul ini layanan lapangan bentuk klasik berapa. Nah ini code pilih layanan ini menanyakan, ini juga tampil di pengguna. Terus pengguna memasukkan, nah ini disimpan ke pilihan menu. Pilihan menunya ini pakainya angka doang, pilih pakai mau nomor 1, 2, 3, 4 atau 5, disimpan di pilihan menu. Nah double harga ini menyimpan juga double harga. Ya, kita deklarasikan variabel double bersama harga ini sama dengan 0. Ini string layanan sama dengan ini tuh untuk ini menambah layanan. Ini kita deklarasikan lagi string variabel string yang bernama layanan. Nah, terus ini switch ini fungsinya kalau ini switch case ini misal dia milihnya ini maka akan milihnya case 1 nanti harganya segini, nanti milih case 2 harganya segini. Ini kan double harga. Nah ini itu buat deklarasi harganya berapa ini di sini kita itu setiap ini lapangan beda. Terus default kalau ini tidak dipilih semua maka pilihan tidak valid, maka akan continue. Nah jika pilihan sama dengan 5 maka akan berhenti looping ya. Ini double subtotal, ini kita deklarasikan subtotal ya. Jadi kita harga ini misal tidak milih ya, nah ini kita kalikan dengan jam berapa jamnya, lalu kita juga hitung total biayanya, yaitu ini total biaya plus sama dengan subtotal ini sama dengan total biaya di ini subtotal itu ditambahin semua. Jadi total biaya ditambah subtotal. Pokoknya ini tuh ngejumlahin semua lah, semua subtotal yang ada. Terus ringkasan layanan ini kita ambil lagi ya, tadi ringkasan layanan. Terus ini juga ditambah menambahkan ini buat menambahkan ini tuh buat kayak tadi ya fungsinya ringkasan layanan. Nah ini tapi layanannya itu ditambah ini berapa jam, ini layanannya berapa jam, terus ini subtotalnya berapa, itu untuk logikanya. Nah terus baru ditampilin di sini yang code Anda memilih layanan selama berapa jam subtotal. Nah ini buat logikanya. Nah ini buat outputnya ke pengguna. Nah ini kita nanyain ke pengguna lagi apakah ingin menambah layanan. Jika penggunanya itu itunya memasukkannya Y, nanti ya nambah layanan lagi. Ini chain tambah ini nanti dimasukkan ke tambah ini. Jika memasukkannya Y atau Y, nah nanti bakalan diulang lagi, bukan diulang, nanti bakal ditambah layanannya. Ini checkout total biaya sebelum diskon, ini menampilkan total biaya sebelum diskon. Ini tinggal kita narik variabel ini ya. Nah yang tadi udah dihitung logikanya, itu logikanya. Terus kita outputnya ke pengguna di sini. Terus jika membernya Y maka kita diskon sama dengan kalau penggunanya tadi memasukkan membernya ya, nanti bakal total biaya yang ini sebelum diskon. Nah ini dikali diskon membernya, kita kasih diskon gitu dikali, kan tadi diskon member 0,40, berarti total biayanya misal 100.000 itu dikali 0,40. Terus ini total biaya dikurangi diskon ya, tadi kita buat ya gitu sama ini, kita kurangilah diskon untuk member kita. Nanti kita setelah kita munculin lagi ke pengguna diskon membernya itu sekian. Nah terus kita nampilin lagi juga total biaya setelah diskon berapa sekian. Kita ini diskonnya sekian. Nah ini total biayanya setelah diskon. Nanti penggunanya itu ini ditanyain lagi berapa
uang pembayarannya berapa. Nah, nanti penggunanya itu memasukkan lagi ke, nanti akan disimpan di uang bayar. Nanti jika uang bayarnya itu lebih dari total biaya, itu kita hitung kembaliannya berapa gitu, uang bayar dikurangi total biaya. Tapi jika nanti akan muncul kembaliannya berapa. Tapi jika ini uangnya kurang, nah ini maka akan muncul output ini, uangmu tidak cukup, transaksi dibatalkan. Nah ini tuh buat nampilin struknya if. Jadi kalau transaksinya berhasil, kita tampilin struknya. Nah ini kita tampilin ke pengguna. Nah ini left STW itu buat ngerapiin aja, buat ngerapiin. Ini spasi yang kiri dua Tidak nggak bisa lihat. ini spasi yang kiri dua. Terus ini kita narik lagi variabel nama tadi yang diinput pengguna berapa, jamnya berapa. Nah ini timnya kita tarik lagi juga, laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki maka akan muncul laki-laki, jika perempuan ya maka muncul perempuan. Nanti kita juga nampilin status membernya, ada member atau tidak. Jika ya berarti ya, jika tidak ya tidak. Nah ini configuration precision itu buat tadi, buat biar nggak bisa diubah gitu. Nah ini sama STW ya tadi buat rapiin. Terus kita nampilin juga ke pengguna total setelah diskon berapa, uang yang pengguna bayar itu berapa, terus kembaliannya berapa. Ini kalau transaksinya selesai, dia ada terus status transaksi sukses. Nah, ini juga rincian layanan. Rincian. Nah, ini buat nampilin layanannya. Ya, outputnya. Nah, kita output sekali lagi ya. Outputnya langsung saja. Ini dari pertama tadi untuk output sistem routing unit sudah dikeluarkan ini sudah di cout nih. Nah, untuk masukkan nama pesanan ini, coutnya ini, Kodenya ini buat nampilin itu. tampilin ini. Nah, ini tampilin dari chain ini, Ya. tampilkan nama pemesan. Nah, Terus jam berapa jam ini dari cout ini, keluar dari jam ini. Terus jam yang ini dari chain ini yang dimasukkan. Terus hanya sama do ini untuk mengeluarkan variabel ini ya. Ini output ini. Data. Jadi dihasilkan dari kode ini. itu bisa dipilih oleh si pemesan. Ini untuk si pemesan bisa memilih layanan menu di sini. Layanan menu si pemesan memilih layanan menu nomor 3 hingga berarti lapangan pencarian aman. Nanti akan keluar seperti ini layoutnya. Ini sudah dipesan nama si pemesan. Nah, ini 3 jam dari ini apa? Variabel yang sebelah jam sisa. Terus Anda memilih apakah ingin nambah layanan lagi? Ini berada di sini di dual, karena dual itu gimana? Nah, jika ya maka dia akan mengelup gitu ya. Tidak akan mengulang lagi karena ini dia memilih lagi akan keluar, lagi nambah layanan gitu. tambah layanan akan keluar, data ini lagi layanan lagi akan keluar. Pilihan layanan dia memilih satu, outputnya dia memilih 3 jam lebih karena di sini dia memilih 3 jam. Ingin menambah layanan lagi di sama dualnya di sini dia memilih hand atau selain Y kecil sama Y besar berarti tidak lanjut. Ini apa namanya? Total biaya sebelum diskon di jumlah. Ini kalau total biaya kalau loopnya udah berhenti nanti akan muncul ini. total biaya sebelum diskon sama dengan total biaya ditambah dari total biaya harga dikali jam, terus total biaya tambah sama dengan subtotal semua ini dari total harga total biaya subtotal ini tambah ini jadi 450.000 sebelum kena diskon. Nah diskon ditambahkan di sini untuk diskon 40% tambahkan di sini di cout-nya muncul diskon ini karena if member apa nih. Nah, ini total biayanya dikali di diskon member, kita kasih diskon berapa, ini dihitung pakai ini pakai kode itu. Terus total biaya setelah diskon akan keluar di sini. Itu karena apa namanya total biaya dikurang sama dengan diskon. Jadi total ini dikurang ini. Jadilah ini. Terus jika si pemesan itu skema pembayarannya berupa lebih dari ini, maka dia akan mendapatkan apa namanya variabel kembalian setelah transaksi selesai. Jika tidak atau kurang uangnya, dia akan menerima uang tidak cukup atau transaksi dibatalkan. Ini dia memasukkan uang 300.000 yang artinya dia masih punya kembalian 300.000. Di situ ini ada struk transaksinya. Jika transaksi selesai, maka transaksi itu akan mengeluarkan output ini Akan mengeluarkan output resi ini. Nah, kita kemasan ini didapat dari ini untuk ini live ini untuk apa namanya agar sisi kiri ya, sisi kiri ini STW itu kita spasinya dua biar rapi ini. biar rapi. Nah, Terus nama pemesan diambil dari inputnya si pemesan di variabel nama itu sendiri berlaku sampai ini jam. Untuk tim berarti dia memilih berarti dia keluar laki-laki. Kalau tidak berarti dia status member, dia punya status member di sini Kak. Dia memilih Y berarti artinya dia memiliki member. Kalau tidak. Untuk fixed itu sendiri digunakan untuk apa sih namanya? Tidak apa notasi ilmiah. Biar kalau 270.000 itu 270.000 kalau precision itu tidak ada koma atau desimal itu sendiri tidak ada koma. Kan tidak notasi ilmiah, ada nol-nolnya.
Hai, rincian layanan. Ini dia ringkasan layanan dari atas tadi. Status transaksi, transaksi selesai jika memang transaksinya sudah selesai. Nah, guys, kita akan menjalankan codingnya dari Mas Kurnia. Include IO3 using namespace std. Ini basicnya dari C++. INT main itu isinya apa, INTN itu apa yang INTN si out masukkan jumlah bintang itu akan meminta input dari user sin n itu 6 ya itu yang kita inputkan. Si out plus 1 ini menambahkan ini plus 1 for INTI sama dengan 0, I kurang dari n, I plus n, karena yang kita masukkan ini kan enggak 6, I kurang dari 6, judulnya adalah 6 baris, I itu barisnya mulai dari 0. Betul, for INTJ sama dengan 0, C kurang dari n, J1 J++ si out bintang. Nah, ini kok n-1 ini akan ngeprint di setiap baris itu bintangnya akan berkurang satu. Nah, si out spasi ini itu sebagai batas antara segitiga yang satu dengan segitiga kiri dan kanan gitu ya, segitiga yang terbalik ya. For INTJ sama dengan 0, C kurang dari sama dengan I, J++ si out bintang. Ini akan menampilkan bintang mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 6 di sini. Terus si out pola 2 INT baris 1 sama dengan n per 2 itu n nya kan 6, bagi 2 barisnya maksimal akan menjadi 3. For INTI sama dengan 1, I kurang dari sama dengan baris 1, I++. For INTJ sama, nah for INTJ sama dengan 0, J kurang dari I, J++ si out bintang. Nah, ini akan menampilkan segitiga dari sini bintang 1 kan mulai dari 1 ya, 1, 2, 3. Nah, INT spasi n kurang 2 kali I. Nah, n nya kan 6 dikurangi 2 kali I nya kan mulai dari 1, 2 kali 1 n dikurangi 2 4. Nah, ini spasinya akan dicetak 4 di sini. Nah, seterusnya INT spasi n baris kedua 2 kali 2 4, n kurangi 4. Nah, ini di sini akan dicetak 2 spasi. For INTJ sama dengan 0, J kurang dari spasi J++. Nah, ini yang mencetak spasi tadi, ini jadi 1 ya, yang INT spasi. Kalau for INTJ sama dengan J kurang dari spasi J++ spasi ini. For INTJ sama dengan 0, J kurang dari I, J++ si out bintang. Nah, ini akan menampilkan bintang menurun dari 1, 2, dan 3. Dan begitulah kode yang ditulis oleh Mas Kurnia yang Terima kasih telah menyaksikan dari kelompok kami.